sepertinya kita sudah akan sampai ini ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Semoga hari ini para pemirsa dalam keadaan baik dan sehat pula, sehingga dalam menjalankan aktivitas senantiasa diberikan kemudahan. Nah pemirsa, seperti halnya yang kami pakaikan, ada logo warna hijau dan topi pun juga warna hijau. Kita berada dalam edisi Mitra Tani yang tentunya hari ini kita akan belajar bersama cara pembuatan backlog jamur tiram, dan tentunya kita akan melihat bagaimana hasil panen dari jamur tiram kali ini. Kita saat ini berada di Sambung Macan, Kabupaten Sragen pemirsa. Jika Anda ingin mengikuti perjalanan kami, jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel terpilih MTA TV. Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga ini di rumahnya Pak Eko ini ya. Alhamdulillah. Dan tidak nyasar alhamdulillah ini Pak Eko. Alhamdulillah ini mudah dicari ini lokasi rumahnya. Apalagi kalau para pemirsa mau ke tempat Pak Eko ini tinggal saja cari ke daerah Sambung Macan ya Pak ya. Karanganyar, Sambung Macan Karanganyar. Nanti insya Allah sudah sampai di lokasi ini. Baik Pak Eko, kemarin kami ngobrol dengan jenengan untuk belajar di sini terkait dengan pembudidayaan jamur tiram ini. Diperbolehkan ya? Insya Allah bisa. Ya. Baik, sebelum nanti kami melihat prosesnya, boleh tanya-tanya terlebih dahulu Pak Eko. Sebenarnya Pak Eko ini memulai budidaya jamur ini sudah sejak kapan ini? Kalau saya budidaya jamur itu sekitar tahun 2003, 2004 ya. Ya udah lama man. 22 tahun lebih ya ini? 20 tahun lebih. Luar biasa, ini berarti pengalamannya sangat banyak ini ya. Baik, dahulu kenal budidaya jamur ini seperti apa Pak prosesnya? Kenal pertama saudara yang ada di Gondang sana, itu dia produksi jamur. Terus akhirnya saya beli jamur backlog itu sekitar 1000 backlog untuk saya budidaya di rumah ya. Nah setelah itu baru kenal ya. Jamur itu di tahun 2003 itu ya? 2003-2004 ya. Oh, ambil pertama 1000 backlog gitu ya? 1000 backlog dulu dari saudaranya. Dan saat itu ketika mengambil pertama bagaimana, bisa sukses atau ada kegagalan Pak? Banyak yang gagal ya. Yang pertama-tama memang belajar untuk akhirnya ya jadi meningkat, jadi tahu lah. Baik, memang wajar lah ya Pak ya. Baik, sebelum kenal dengan jamur ada usaha terlebih dahulu Pak, kan ini tahun 2003 ini tentunya. Apakah itu memang diniatkan untuk cari sampingan atau seperti apa ceritanya Pak Eko? Nah, ini kan ceritanya emang tahun 92 dulu kan saya lulus dari STM. Saya merantau di Bandung waktu itu. Ya selama 11 tahun di sana saya kerja 3 tahun, melanjutkan sekolah. Terus akhirnya saya kerja lagi di tahun 99 dari lulus itu. Saya di perusahaan dulu, karena saya sekolahnya di tekstil dulu, kimia tekstil dulu sekolahnya. Baik, tadi di perusahaan tekstil juga ya? 4 tahun di sana, gitu. Terus karena orang tua sakit, saya kembali ke Sragen waktu itu. Sakit-sakitan Mas, tidak cuma sekali 2 kali, jadi sering masuk rumah sakit itu. Saya terus pulang ke Sragen. Itu. Kemudian beralih dengan budidaya jamur. Setelah saya pulang, saya sempat kerja juga di tekstil karena sesuatu hal saya juga akhirnya keluar juga dari tekstil. Terus saya ada kerjaan, akhirnya saya memutuskan untuk ini Mas, daur ulang plastik dulu. Daur ulang plastik. Awalnya dari situ. Dibuat apa itu daur ulang plastiknya? Itu dulu saya buat untuk tedus, bodus, terus keni, klem seperti itu. Sama tutup galon itu juga bisa. Sama yang terakhir itu cincin jamur atau ring jamur itu. Berarti awal mula kenal dengan budidaya jamur dari pembuatan ring itu ya? Dari situ. Nah, lantas setelah kenal itu kemudian Pak Eko mulai menekuni budidaya jamurnya ya? Nah, ya sebenarnya dua-duanya kemarin jalan. Dua-duanya jalan karena kerepotan dan kendala dan lainnya, secara teknis maupun pemasaran ya. Jadi saya putuskan untuk salah satu saya kerjakan, saya fokuskan itu. Seperti jamur tiram, produksi dulu saya Mas. Lantas untuk belajarnya dari Pak Eko sendiri dari mana ini? Ini kan agak melenceng jauh ini ya. Dunia tekstil, kerjanya sebenarnya tekstil, sekarang ke pertanian jamur tiram khususnya.
Awalnya kan saya di produksi pembuatan daur ulang plastik itu karena pemasarannya juga termasuk luas saya di Eks-Karjinen Surakarta, di Nganjuk, di Mauspati, dan di luar pulau pun sampai bisa saya kirim produk itu, terutama cincin jamur itu. Ya. Nah dari situ saya banyak mengenal teman-teman yang produksi seperti ini gitu. Saya sering tanya, sering komunikasi itu, malah kadang saya dianggap bisa sama teman-teman yang sama membuat seperti ini. Jika ada permasalahan itu menanyakan kepada saya, saya itu sebenarnya belajar belajar malah ditanyain. Akhirnya saya banyak ilmu dari situ, ya mendapatkan ilmu dari situ, saya terapkan kok bisa, saya coba sendiri kok bisa. Akhirnya saya jalan dua-duanya. Buat cincin? Buat cincin ya, buat jamur juga ya gitu. Dulu saya fokusnya untuk jual bibit backlog gitu. Jadi setiap hari saya bikin dulu. Gitu, bisa sampai kapasitas produksi berapa ini pada saat saya itu Pak Eko? Seminggu saya bisa 2000. Oh, 2000 backlog ya? 2000 backlog ya. Baik, sekarang bagaimana? Nah ini karena saya baru bangkit lagi, baru ya sekitar setengah tahun lebih inilah. Saya bangkit lagi karena kemarin juga saya sempat gagal juga di jamur. Ya sekitar 6-7 tahun yang lalu ya, saya gagal juga di jamur. Akhirnya saya masuk ke perusahaan lagi dengan usia sudah 42 tahun ya itu. Saya masuk lagi karena ada sesuatu, saya keluar dari perusahaan udah 6 tahun. Akhirnya saya ada kerjaan, kemarin juga usaha banyak ya. Usaha itu banyak saya lakukan tapi jatuh bangun seperti itu. Akhirnya saya ingin menekuni apa yang saya bisa pada diri saya sendiri. Nah ini jamur ini saya tekuni lagi. Baik. Berarti memang suka duka di budidaya jamur sudah dilalui oleh Pak Eko ini ya? Alhamdulillah sudah kenyang ya. Sudah kenyang. Dari yang awalnya belum punya ilmu hingga berhasil dan sukses, kemudian pernah jatuh juga. Sekarang alhamdulillah bisa bangkit itu ya Pak ya? Bisa. Nah, berarti ilmu yang dalam pembudidayaan jamur ini sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang ini ya? Insya Allah bisa kalau mau tekun ya, melalui prosesnya, Insya Allah nanti bisa jatuh, ya bisa sukses dan bisa jatuh lagi itu seperti itu ya. Dunia kan istilahnya permainan ya Mas ya, permainan. Jadi kita bisa sukses, kita bisa di bawah seperti itulah. Nah, baik, berarti kalau sekarang kita ingin membudidayakan jamur ya, mungkin baru dimulai di tahun-tahun ini ya Pak ya, peluang ke depan seperti apa? Insya Allah kalau peluang masih besar ya, masih besar karena apa? Setiap pasar itu pasti membutuhkan jamur. Tinggal kemampuan pasar itu yang di-manage. Di-manage itu ketika itu kemampuannya cuma 10 kilo jangan diberikan lebih, tapi harus mencari pemasaran yang lain seperti itu. Setiap warung-warung itu pun butuh. Setiap makanan, rumah makan itu juga butuh. Jadi sangat luas sekali ya untuk perjamuran, terutama jamur tiram itu sangat luas sebenarnya, masih banyak untuk konsumsi masyarakat. Baik. Turunan dari produk jamur tiram pun juga banyak gitu ya Pak ya. Jadi peluang untuk dikembangkan saat ini masih terbuka. Masih terbuka ya. Baik. Pertanyaan saya satu Pak, kenapa yang Bapak Eko tekuni adalah jamur tiram? Yang kami tekuni di jamur tiram karena ya waktu perjalanan hidup aja mengalir begitu saja. Saya masih bisa untuk usaha jamur tiram ya, gitu. Walaupun dengan keterbatasan mungkin nanti Mas Wahid bisa melihat kondisi dengan sederhana pun kita bisa melakukan usaha di rumah ya. Bisa di rumah dengan manual, tidak perlu pakai mesin dan lain sebagainya. Saya juga dulu pernah pakai autoclave dan lain sebagainya bisa. Tapi dengan cara manual seperti ini pun masih bisa kita untuk eksis usaha. Baik. Itu dengan kesederhanaan produksi, alat-alatnya itu kita bisa mampu untuk untuk keseharian. Nah, menarik ini Pak ya. Kan kadang kita mau usaha itu kadang memikirkan dengan peralatan yang benar-benar modern ataupun peralatan yang lengkap gitu ya. Tapi dari Pak Eko sendiri punya prinsip dengan alat yang sederhana ternyata kita bisa berproduksi dengan maksimal ya Pak. Boleh tidak nanti kami lihat untuk proses pembuatannya Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada sudah diberikan izin untuk kita belajar pembudidayaan jamur di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda menyaksikan kami dalam acara Mitra Tani.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di pembudidayaan jamur tiram dari Pak Eko yang berlokasi di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Dan sekarang kita akan membuat salah satu hal yang paling utama dalam media jamur, yaitu media backlognya. Nah, sebelum nanti kita lihat prosesnya, kita tanya-tanya terlebih dahulu dengan Pak Eko. Dan Pak Eko, di depan kita kan ini ada apa namanya ya Pak ya ini? Kalau orang Jawa itu emput gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah bekas potongan kayu gitu ya Pak ya. Nah, selain media ini apa saja yang digunakan untuk pembuatan backlog jamur tiram? Jadi Mas Makin, kalau kita ingin budidaya jamur, pertama kita membutuhkan bahan baku yaitu serbuk gergaji seperti ini. Ya, kemudian ada campurannya. Biasanya kami menggunakan begadul. Itu kurang lebih kalau kita mencampur sekitar 1 kuintal, 1 kuintal dari bahan ini, kita campurkan begadul itu 10-15%. Jadi kita butuhnya, saya gunakan ini 10%, seperti itu. Jadi 10 kilo dari berat bahan ini. Kemudian ada dolomit, dolomit ini juga dia sangat dibutuhkan dengan pembuatan jamur ini, ya. Itu saya gunakan 3-5%. 3-5%, betul. Kemudian satu lagi yaitu untuk membantu proses fermentasi kami tambahkan E4. E4 ya Pak ya. E4 itu 3-5 tutup. Tetes tebu ya. Tetes tebu itu. Baik. Berarti medianya ini sangat sederhana ya Pak ya. Hanya 4 bahan yang dibutuhkan. Betul. Ya, serbuk gergaji, kemudian begadul, kemudian dolomit dan juga tetes tebu gitu. Dan dari media yang pertama ini Pak ya, serbuk gergaji ini. Nah, tadi kan disampaikan ada beratnya ini. Kalau perbandingan 1 kuintal gitu ya. Dalam posisi apa? Apakah basah atau kering ini Pak untuk serbuk gergaji? Untuk mempermudahkan proses, saya biasanya waktu dulu pernah datang yang kering. Jadi tidak tercampur dengan air, itu saya gunakan ember biasanya. Saya gunakan ember, saya timbang. 1 ember ini kok sekitar 7-8 kilo. Jadi setelah itu nanti saya menggunakan takaran itu. Jadi kondisi kering. Betul, Kalau medianya ternyata yang datang masih basah, berarti harus dikeringkan dulu Pak? Itu nanti dengan lamanya fermentasi nanti akan kering. Bahkan kalau basah pun ketika nanti fermentasi itu bisa sampai kekurangan air dari kondisi basah. Ya, karena proses fermentasinya juga membutuhkan air ya Pak ya. Baik, berarti harus diperhatikan gitu ya. Berarti tidak harus kondisi kering dan ketika basah pun juga bisa gitu ya. Tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Kalau kering kan perlu ditambah air memang ya. Ada tambah air tadi yang kelewatan ya. Ada tambah air juga. Jadi nanti ada secara visualnya nanti kelihatan dari kita genggam terus gempal kepiar seperti itu, nanti bertanda percampuran dengan air itu sudah mencukupi. Baik, berarti ketika nanti digenggam kemudian bisa hancur lagi berarti menandakan sudah cukup untuk campurannya. Baik, ada tambahan dolomit yang diberikan 3-5% tadi ya Pak ya. Fungsinya untuk apa ini? Untuk kalsiumnya. Kalsiumnya kalau begadulnya sebagai karbohidratnya di dalam backlog tadi. Baik, dolomit sebagai kalsiumnya, kemudian karbohidratnya dimulai dari begadulnya. Gitu ya. Nah, kalau dari media ini harus jenis pohon tertentu tidak Pak untuk serbuk gergajinya? Ya, kalau biasanya di produksi jamur memang banyakkan mereka menggunakan serbuk kayu yang empuk ya, seperti sengon seperti itu, sengon, karet, randu seperti itu. Tapi kalaupun tidak ada, campuran pun bisa. Nah, ini kemarin saya juga coba karena jenis-jenis kayu yang saya sampaikan tadi itu banyak yang nyari. Kemudian emput dari kayu jati di sekitar Kanada ini saya manfaatkan, kemarin saya coba untuk produksi. Ternyata bisa kemarin. Alhamdulillah bisa ya, kemarin udah panen itu tadi. Nah itu udah ada bisa dengan. Baik, berarti memang kalau berdasarkan pengalaman kayu-kayu yang lembut atau tidak keras gitu, lunak ya Pak ya, itu memang mudah seperti untuk mempermudah proses. Tapi ternyata dengan serbuk kayu yang ada di lingkungan Pak Eko ternyata jati khusus jati itu saya gunakan, nggak ada campurannya ya. Baik, ternyata juga menghasilkan baik ya. Bisa. Luar biasa ini pemirsa, berarti asumsi-asumsi yang dahulu ada mungkin sekarang bisa sedikit terpatahkan ini ya. Insya Allah. Karena keterbatasan.
Kemudian setelah ini dicampur antara dolomit, kemudian bekatul, kemudian ada tetes tebu, dimasukkan ke dalam serbuk gergajinya ini Pak. Proses selanjutnya yang dilakukan itu penyaringan ya, penyaringan. Nanti disaring setelah diaduk, diaduk nanti campur air, kalau sudah cukup nggak perlu tambah air. Jadi nanti setelah untuk mempermudah mixingnya ya, pencampurannya biar rata, menggunakan ayakan seperti ini manual aja. Nanti bisa lebih rata lagi. Baik. Ya, berarti setelah mungkin tercampur kemudian baru diayak gitu ya Pak? Iya, kita campur, diayak nanti kan terutama yang ada kan serpian-serpian yang agak besar itu. Gitu. Itu nanti akan terpisahkan. Karena kalau kita masukkan nanti akan mengganggu plastik, bisa sobek dan sebagainya. Iya betul sekali. Bahkan juga mungkin nanti ada mengganggu proses pertumbuhan jamurnya gitu ya Pak ya. Nah, setelah disaring ada proses pengeraman tidak atau langsung dimasukkan ke medianya? Kalau saya biasanya saya gunakan, saya laksanakan lagi untuk proses fermentasi tadi ya. Fermentasi itu saya selama 3 hari. Saya minimal 3 hari memang. Karena apa, dengan fermentasi yang lama itu menurut kami, saya itu lebih mudah untuk proses selanjutnya. Makanya kami tadi setiap proses kita harus maksimalkan. Kita harus maksimalkan dari supaya yang kita olah ini benar-benar nanti menghasilkan apa yang kita inginkan. 3 hari ya yang dilakukan oleh Pak Eko untuk fermentasi. Sebaiknya juga diaduk lagi, diwalik ya, dibolak-balik seperti itu, nanti tutup lagi dengan plastik seperti itu. Berarti setiap hari dibalik, kemudian ditutup besoknya lagi dilakukan yang sama gitu ya. Setelah 3 hari baru dimasukkan ke wadah. Baru dimasukkan ke wadah di backlog tadi. Baik, itu tadi secara teorinya kita ngobrol dengan Pak Eko terkait dengan proses pembuatan media jamur ini. Setelah ini kita akan lihat bagaimana proses pembuatannya ya pemirsa. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam acara Mitra Tani. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih bersama dengan Pak Eko ya, selaku pembudidaya jamur tiram. Khususnya kita hari ini akan belajar proses pembuatan dari medianya atau backlognya. Setelah pertama tadi kita buat media backlognya dengan campuran dari serbuk gergaji, kemudian bekatul, ada dolomit dan ada tambahan E4 pemirsa atau tetes tebu. Selanjutnya kita akan memasuki proses berikutnya yang dinamakan apa ini Pak Eko? Ya, proses sterilisasi. Sterilisasi. Ya. Kenapa ini dinamakan sterilisasi, Pak? Karena dari bahan-bahan yang ada itu kan seperti gergaji, serbuk gergaji itu ada bekatul, kalsit atau kapur tadi, akan setelah difermentasi tadi terus dimasukkan ke dalam plastik backlog tadi. Nah, kita sterilisasi proses ini untuk tujuannya untuk mensterilkan, mensterilkan media itu. Karena media itu yang kita inginkan adalah bibit jamur tiram. Nanti keinginan kita itu supaya bibit jamur tiram itu tumbuh, ya kita sterilkan, tidak tumbuh jamur yang lainnya. Karena nanti biasanya itu ada ketika sterilisasi tidak maksimal itu ada tumbuh jamur warnanya orange, ada warnanya hijau, ada warnanya putih, ada warnanya hitam. Bawaan dari medianya tadi. Dan bahkan bisa mati. Tidak tumbuh seperti itu. Baik. Berarti jadi ketika nanti disterilisasikan prosesnya kita masukkan jamur yang kita inginkan seperti jamur tiram, akan tumbuh jamur tiram. Baik. Berarti ini untuk mensterilkan medianya tadi supaya tidak ada jamur-jamur yang tidak kita inginkan ya Pak ya, hingga di sana. Nah, kalau prosesnya seperti apa ini nanti sterilisasinya? Nanti kita masukkan dalam sini gitu. Setelah kita susun, kita kerukup, kita tutup dengan plastik ya. Kemudian kita bantu supaya plastik itu kuat.
kita gunakan seperti ini sarung yang ditutup atasnya itu ya, untuk memudahkan proses berikutnya. Nah di sini nanti kita proses sampai 6 jam kurang lebih ya. 6 jam kita kondisikan supaya kondisi api stabil, uap yang dikeluarkan pun stabil. Jadi ketika ngobos ya biar ngobos, yang penting stabil prosesnya. Seperti itu sampai 6 jam. Baik, 6 jam ya prosesnya. 6 jam. Nah, ini peralatan yang digunakan apa saja ini, Pak? Nah, ini kita menggunakan alat sederhana nggih. Pakai tong aja biasa, buka atasnya. Nah, nggih, terus kita buat tungku seperti ini yang mudah sekali. Dibantu dengan blower. Oh, baik. Berarti ada tambahan blower untuk menjaga kestabilan apinya. Betul, betul. Baik, ini tong yang mudah ditemui ya pemirsa di rumah ataupun nanti para pemirsa beli juga banyak yang jual ya, Pak. Harganya ramah di kantong gitu ya. 150. Nah, murah ini pemirsa dengan alat yang sederhana. Kemudian bahan bakarnya berarti nanti menggunakan kayu bakar ya? Saya gunakan kayu bakar ini. Bebas ya, Pak ya? Bebas, yang penting bisa terbakar. Yang penting bisa tahan untuk 6 jam ya. 6 Berarti jam. stoknya juga harus banyak ini ya, Pak ya? Baik, kemudian untuk prosesnya setelah kita mempersiapkan peralatannya, tong, api juga sudah siap. Langkah berikutnya apa sih? Nah, ini kita persiapkan tungkunya, tungku juga sama ini angsang. Oh, di dalamnya ada penyangganya. Gitu. Nanti kalau awalnya belum mengetahui prosesnya itu biasanya kita coba untuk ketinggian airnya. Jangan sampai kita dalam proses nanti kehabisan air, akan gosong biasanya terbakar. Ya, jadi kita maksimalkan dulu, mungkin agak tinggi gitu. Nanti kalau sudah sekali kita tahu butuhnya cuma segini, baru kita turunkan. Kalau sudah berpengalaman seperti Pak Eko, berapa panjang ini? Ya ini paling cuma 15 sampai 20 cm. Oh, 15 atau 20 cm untuk ketinggian airnya ketinggian ya? air itu sudah mencukupi proses selama 6 jam. Oh, baik. Itu sangat penting ya supaya nanti tidak malah terbakar. Terbakar biasanya. Saya pernah juga terbakar. Karena kehabisan air gitu ya. Baik, caranya sederhana pemirsa, tinggal kita siapkan ini tongnya, kemudian airnya diisi kurang lebih 15 hingga 20 cm ya, Pak ya. Di atasnya dikasih angsang gitu supaya menyangga, baru nanti bakloknya dimasukkan di situ di dalam. Nah, dengan tong seperti ini kapasitasnya bisa muat berapa ini? Ya, kalau naik seperti ini ada 7 tingkatnya. Itu sekitar 125. Oh, 125. 125. Jadi kalau jual ya cuma 250. Oh, iya. Berarti ya cukup memakan waktu juga ya. Betul. Kalau semakin punya peralatan yang lebih besar mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih cepat. Tapi ya memang harus dengan peralatan yang cukup besar gitu. Saya senang menggunakan tong ini karena tingkat kegagalannya kecil. Oh, mengapa gitu demikian, Pak? Karena dari bawah tuh langsung tong. Ya. Dari api terus air di situ menguapnya langsung. Kena langsung gitu. Ya. Beda ketika gitu memang ya tergantung alatnya sih, tergantung alatnya. Tapi untuk sederhana proses saya menggunakan ini lebih efektif, tingkat kegagalannya rendah. Wah, luar biasa ini pemirsa, dengan alat yang sederhana ini ternyata bisa meminimalisir kegagalan ini ya. Maksimal. Ya, dengan menaikkan ketinggian seperti ini kan Pak, ini kan lepas dari ketinggian tong ya Pak. Betul, ya? Tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Enggak. Insya Allah enggak. Luar biasa ini pemirsa, kita ingin tahu ya prosesnya seperti apa. Dengan alat yang sederhana ini ternyata bisa menghasilkan backlog yang tingkat keberhasilannya sangat besar gitu, bahkan sampai 95% gitu ya Pak ya. Baik pemirsa, selamat mengikuti proses pembuatan sterilisasi dalam pembuatan budidaya jamur tiram ini.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah bergeser ya dari lokasi sterilisasi tadi menuju ke proses berikutnya, yang tentunya para pemirsa bisa lihat kanan kiri kita banyak sekali backlog yang sudah siap untuk mengikuti proses berikutnya. Dan Pak Eko, setelah sterilisasi, proses apa lagi ini yang harus dilakukan untuk membuat backlog bisa siap nanti menumbuhkan jamurnya? Setelah kita melakukan sterilisasi tadi, kemudian kita buka, prosesnya sudah selesai, kita buka, terus kita angin-anginkan, akhirnya terus kita taruh di ruangan ruangan inokulasi, ruangan inokulasi seperti ini. Jadi setelah kondisinya sudah dingin, baru nanti kita masukkan bibit, seperti ini. Seperti ini. Baik, kita masukkan di dalam backlog ya. Baik, setelah sterilisasi kemudian dianginkan dan supaya dingin dulu ya Pak, baru dipindah ke sini untuk memasukkan bibitnya. Betul. Baik, sebelum proses pemberian bibit, Anda tidak perlakuan khusus untuk backlognya dan kita yang mau membuat backlog itu? Kalau kondisi ruangan kita biasanya kita semprot dengan alkohol ya, kondisi ruangan, terus alat-alatnya yang kita gunakan, baik stick seperti ini atau sendok nanti akan kita gunakan. Demikian juga dengan tangan kita, tubuh kita, seminimal mungkin kita lakukan penyemprotan dengan alkohol itu 70%. Tujuannya untuk apa itu? Untuk mensterilkan aja kondisi kita, ruangan maupun alat yang kita gunakan. Demikian juga dengan botolnya, plastiknya kita gunakan itu. Untuk memaksimalkan biasanya sticknya itu setelah kita semprot dengan alkohol itu nanti kita panaskan dengan korek api. Kalau dulu saya menggunakan sendir sendir yang dari Pertus dulu. Saya pakai Pertus, saya panaskan dulu. Tapi kalau untuk mengefisienkan sekarang saya menggunakan korek api seperti biar lebih cepat gitu ya Pak ya. Nah, setelah itu. peralatan siap, backlognya juga sudah siap, bibitnya sudah ada. Ini prosesnya seperti apa untuk memasukkan bibit tersebut ke backlognya? Untuk masukkannya bibit tersebut dalam backlog itu kita buka. penutupnya menggunakan kertas koran ini. Kemudian kita tali dengan karet. Pada umumnya mereka menggunakan kapas sebenarnya. Kapas, biasanya pakai kapas lebih cepat, lebih praktis sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan kapas juga agak susah. Yang lebih tersedia itu kayaknya kertas kertas sama karet ini kita gunakan seperti itu. Kita buka, terus kita siapkan kondisi bibit yang kita masukkan nanti, baru kita masukkan ke dalam backlog ini dengan cara kita membuka penutup ini. Kita biasanya mengisinya sekitar 1 sampai 2 cincin. Jadi kalau cincinnya udah penuh kita kocok lagi, baru kita masukkan lagi, kita sebarkan di samping sini ya, jangan sampai numpuk di cincin. Takutnya ketika kita menggunakan yang media jagung atau biji-bijian itu nanti kena tikus seperti itu. Itu bisa menghambat proses. Bibitnya dimakan semua bisa jadi apa ya? Jadi untuk supaya cepat juga penyebaran miselium dalam backlog ini itu bisa kita sebarkan di sekitar cincin. Gitu. Kalau bibitnya sendiri Pak Eko mendapatkan bibit dari mana ini? Saya dari teman ini. Kalau biasanya saya belinya di Karangpandan situ Karangpandan atau di Jikut Pak. Teman-teman banyak situ. Nah ini dia kayaknya sudah langganan dari Cianjur ini. Jadi paketan dari sana terus mampir di Karangpandan saya ambil di sana. Baik cincin maupun plastiknya saya ambil di sana. Karena bibitnya sudah terpercaya ya Pak. Terpercaya, tangguh dan bisa menghasilkan. Dulu juga pernah dari Jogja juga Yang penting bibit dari mana yang kita butuhkan hasilnya nanti optimal gitu ya Pak ya. Nah setelah kita memasukkan bibitnya ke dalam backlog, proses berikutnya yang dilakukan apa saja ini Pak? Nah itu prosesnya inkubasi Inkubasi ini backlog itu setelah kita masukkan bibit kita tutup, baru kita tutup seperti ini, prosesnya seperti ini. Ini kita menghadapkan ke sana, tidak terlihat ya? Kalau perlu malah ditutup kerukup gitu, pakai layar gitu, supaya dia kondisinya hangat. Ketika hangat ini ketika kondisinya hangat, miselium itu cepat menyebar. Pertumbuhannya cepat. Cepat,
Mungkin 3 hari dia sudah menyebar tidak di sekitar tengkuk sini. 3 hari sudah sampai sini dia. Ya, itu cepat sekali. Terus kita lakukan perputaran, maksudnya perputaran itu kita rubah posisinya. Kita berikan gerakan itu malah cepat lagi. Seperti itu ya. Kalau kita mengamati seperti itu jalannya miselium supaya cepat pertumbuhannya, supaya cepat terjual. Kalau cepat sampai sepertiga minimal dia kan sudah bisa dijual. Berarti minimal pergerakan ataupun pertumbuhan miselium sendiri sepertiga dari backlognya. Minimal seperti itu ya. Baru nanti dipindahkan ke tempatnya. Ke kumbung. Gitu. Dipindahkan ke kumbungnya. Baik, kalau saat ini biasanya membutuhkan berapa Pak dengan kondisi cuaca yang mungkin sedikit sering hujan ini? Ini kalau seperti ini kondisinya itu agak dingin memang ya, agak dingin. Kemarin saya dekatkan pintu itu miseliumnya kurang maksimal. Maksimal pertumbuhannya tadi. Saya berasumsi mereka tumbuhnya dari dalam gitu. Jadi saya tetap seumuran, saya jadikan satu, nanti kalau tidak tumbuh saya ambil, saya proses ulang. Gitu. Jadi seperti ini kan kita sortir sebelum masuk ke kumbung. Baik, berarti kalau kira-kira dalam umur yang sama kok pertumbuhannya berbeda atau terlambat? Ada yang nggak tumbuh, seperti itu nanti kita proses ulang. Baik, berarti untuk proses inkubasi ini membutuhkan perlakuan seperti apa saja Pak? Ya tadi saya sampaikan tadi, butuh ruangan yang hangat ya, ruangan hangat, makanya tidak perlu dilakukan penyiraman, yaitu perlu ruangan hangat, nanti ada pergerakan ya, terus nanti kita amati mana yang tumbuh mana yang tidak ya. Yang tumbuh nanti kita masukkan dalam kumbung ya, growing namanya ya, nanti pertumbuhan di sana, pemeliharaannya di sana. Yang tidak tumbuh nanti kita daur ulang lagi. Ketika masa inkubasi ini Pak Eko, ada tidak cirinya ketika backlog ini sebenarnya nanti tidak berhasil atau sudah membawa penyakit gitu? Kalau masa inkubasi biasanya sudah ada ciri-cirinya. Kalau memang itu tidak bagus pertumbuhannya, itu nanti bisa kontem ya. Kontem itu ada yang terjadi dalam backlog itu, ada yang jamurnya warnanya putih, ngabut semua itu. Ngabut seluruh backlog itu, ada yang warnanya hitam, ada yang nggak menyebar miseliumnya seperti itu. Nanti sudah kelihatan dari usia 1 minggu lah, 1 minggu sudah kelihatan. Baik, berarti memang kondisi backlog yang sehat dan yang sakit bisa terindikasi ketika inkubasi ini juga Pak ya. Kalau sudah sakit nanti ada treatment apa yang dilakukan oleh Pak Eko? Ketika itu ada yang tidak berhasil ya kita lakukan daur ulang saya bilang tadi itu kita ambil di yang atasnya saja, kita kasih yang baru, yang dari fermentasi kita masukkan yang situ, nanti kita sterilisasi ulang. Baru nanti kita kasih bibit lagi. Insya Allah nanti tumbuh normal, nggak ada masalah. Berarti diulangi prosesnya dari awal ya Pak awal, ya. Cuma untuk medianya tidak diambil semua, diambil yang atas saja. Yang atas pun tidak dibuang. Nanti kita campur lagi untuk proses. Nggak dibuang ya. Eman-eman kalau dibuang. Berarti masih bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Betul. Walaupun mungkin sudah membawa penyakitnya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini. Dan tentunya para pemirsa harus menyaksikan kita dalam Mitra Tani di channel terpilih MTA TV. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bergeser ya dari tempat pemberian benih tadi menuju ke rumah jamur ini ya, yang ada di tempatnya Pak Eko. Kalau di sini biasanya disebut apa Pak rumah jamur ini?
Kalau para petani bisa menyebutkan kumbung. Oh, kumbung ya. Kumbung, ya. Oh, kumbungnya gitu atau Jamur. kalau para Rumah pemirsa belum Pak familiar ya berarti rumah jamurnya gitu ya Pak ya. Kalau yang dimiliki Pak Eko yang kita tempati saat ini kapasitas berapa ini? 4.000 sampai 5.000. Oh, 4.000 hingga 5.000 backlog ya Pak ya. Dan ternyata ini luar biasa, ini sudah mulai ada yang panel, padahal tadi pagi sudah ada dipetik ya Pak ya. Sudah tadi. Baik, dan ternyata di sini sudah ada yang siap dipanen juga. Nah, media backlog ini tadi Pak setelah diberikan benih dari bibit jamurnya dipindah menuju ke kumbung ini setelah berapa hari? Kalau saya biasanya umurnya sekitar 2 sampai 3 minggu. Iya. Baik, berarti sudah 21-an hari ya Pak ya? Ya, 21. Kemudian dipindah ke sini gitu ya. Nah, ada perlakuan khusus tidak setelah perpindahan backlog itu ke kumbungnya? Ya, sebaiknya kalau kumbung itu kan umurnya sama ya. Umurnya sama, jadi ini karena darurat dalam arti ini ada yang panen, ada yang belum. Jadi ketika yang panen saya usahakan untuk bisa tetap saya siram, tapi yang tidak atau belum panen saya tidak perlukan penyiraman di backlognya. Oh, berarti ketika baru berpindah itu tidak perlu penyiraman? Tidak perlu penyiraman untuk backlog yang baru. Oh. Ketika sudah keluar jamurnya atau pinhead seperti ini, ya, ini baru dilakukan penyiraman. Oh, ya, seperti ini. Baik, berarti ketika backlog yang seperti di belakang kita ini kan belum lama dipindah ya Pak ya? Ini belum muncul benihnya, pinheadnya ya. Pinheadnya. Ini berarti belum disiram gitu? Belum disiram. Rata-rata mulai umur berapa ini penyiraman? Pinhead keluar itu sekitar umur 40 hari dari inokulasi. Jadi nanti kondisinya sudah full. Ya, full seperti ini. Nanti baru tumbuh pinheadnya. Oh, 40 hari ya Pak ya? 40 hari sampai 50 hari. Kemudian setelah muncul baru diperlakukan penyiraman setelah ada pinhead yang keluar itu. Berapa kali penyiraman yang dibutuhkan oleh jamur ini Pak? Ya tergantung situasi kondisi hujan atau panas ya. Ketika panas ya normal 2-3 kali. Tapi ketika musim hujan seperti ini kelembabannya sekarang sudah mencukupi ya di dalam kumbung, jadi kadang kita siram, kadang tidak. Itu seperti itu. Jadi memanfaatkan energi ketika kita musim seperti ini. Baik, berarti ketika musim penghujan pekerjaan lebih ringan ya Pak ya? Tidak menyirami lagi gitu ya. Nah, setelah muncul pinhead tadi, kemudian dilakukan penyiraman, mulai bisa dipanen, itu dipetik ketika umur berapa itu? Itu umur 2 hari. Ya 2 hari dari pinhead itu udah keluar tuh 2 hari udah seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu seperti ini. Udah langsung bisa dipanen. Ada ciri khusus selain waktu 2 hari Pak? Ciri khusus ketika jamur itu siap panen itu tudungnya ini itu tidak mengkelung ya, tapi lurus seperti itu. Oh ini? Nah itu lurus dia kan, jadi tudungnya lurus itu. Ketika kita menginginkan panen itu lebih tahan lama ya, itu bisa ketika tudungnya belum maksimal seperti itu kita panen. Nanti kita kemas, kita kondisikan itu sampai 2-3 hari. Jadi kalau kita belum bisa memasarkan hari itu, kita bisa simpan dulu untuk pemasaran berikutnya, hari berikutnya seperti itu. Asalkan panennya ketika tudungnya itu belum lurus gitu ya. Itu bisa dimaksimalkan untuk proses pemasaran nanti. Luar biasa, ini berarti kita harus juga tahu ini ya, nanti ke depan sudah ada pasalnya atau belum gitu ya. Kalau memang besok masih sibuk atau mungkin panenan kemarin masih belum kita berlaku, bisa dipanen dengan kondisi seperti itu ya Pak ya. Nah, satu backlog ini setelah dia tumbuh bisa bertahan berapa lama itu Pak? Maksud kami bisa panen hingga berapa kali gitu? Perkiraan sekitar 5-6 kali ya dalam backlog ini tumbuh. Yaitu kalau di rata-rata dari berat backlog ya 60% dari berat backlog. Ini kan beratnya sekitar 1 kilo, 1,1 kilo setelah kita masukkan dalam wadah itu. Jadi sekitar 6 gram ya, panennya 6 gram. Satu backlog itu 6 gram? 5-6 gram ya, seperti itu. Kalau masa panennya efektifnya itu 0-3-4 bulan. Ya, bisa keluar tiap hari kalau kita mempunyai backlog yang banyak. Tapi kalau cuma sedikit ya lama. Karena pertumbuhan jamur itu tidak langsung diambil keluar lagi. Ada jendang waktunya sekitar 15 hari atau 20 hari. Baru keluar lagi
dari satu backlog ini. Oh baik, berarti hingga bisa bertahan hingga umur kurang lebih ya 5-6 bulan ya Pak ya? 3-4 efektif ya, tapi kalau mau diperpanjang untuk perpanjang belum ada, masih keluar itu jamurnya. Iya masih keluar jamurnya. Tapi tidak optimal. Tidak optimal untuk produksi. Ya baik, berarti ketika sudah mencapai umur 4 bulanan harus siap-siap diganti dengan perpanjang lagi, kita persiapkan untuk backlog yang baru. Ketika sudah sampai masa pensiunnya atau sudah masa tidak optimal produksinya itu bisa, kalau diakumulasi satu backlog bisa berapa kilo atau berapa on Pak hasilnya? Ya seperti saya sampaikan tadi itu sekitar 6 gram, 6 ons ya. Oh 6 ons ya. 6 on ya. Itu bisa panen kita dari satu backlog itu tadi selama 3-4 bulan tadi. Baik, selain dengan adanya pemberian air tadi ketika kondisi mungkin membutuhkan kelembapan yang lebih, ada tidak perawatan yang lain sehingga nanti bisa menghasilkan kurang lebih bisa 6 on gitu? Iya. Perawatannya sebenarnya kita perlu mengkondisikan backlog sama ruangan kumbung ini ya. Yang pertama kita perlu juga sekali-sekali seminggu mungkin ya, seminggu atau 10 hari sekali kita insektisida. Iya, insektisida itu karena apa? Karena di dalam kumbung itu banyak ada ulat, gitu, ada kecoa, ada renik-renik yang kecil-kecil itu, ada mimi itu juga. Itu perlu kita sterilkan supaya itu tidak mengganggu produksitas dari backlog tadi. Oh iya, baik. Jadi perlu ada penanganan untuk mengantisipasi tersebut. Selain dari insektisida ataupun serangga-serangga yang mengganggu ini backlognya, mungkin dari mamalia tertentu, mungkin tikus atau mungkin yang lainnya, kucing itu sering mengganggu tidak Pak? Kalau tikus iya, tapi biasanya dia mengganggu ketika bibit yang kita masukkan itu terbuat dari media jagung, beras seperti itu, dia suka mengambil bibitnya. Mengambil bibitnya nyacah itu dalam cincin seperti ini dia mengambil. Tapi untuk yang lainnya enggak ada. Baik, berarti tikus biasanya. Tikusnya biasanya ketika nanti media dari bibitnya itu ya, dari jagung. Dari serbuk dia nggak mau. Kalau dari serbuk nggak mau. Tapi kalau dari biji-bijian biasanya dia mengambil ya, betul, diambil, digerogoti seperti itu. Berarti antisipasinya dari Pak Eko seperti apa ini? Ketika kami masukkan dalam kumbung backlog tersebut itu sebelum saya masukkan sudah berumur, dia sudah menyebar. Miseliumnya sudah menyebar. Ketika sudah menyebar, walaupun itu diambil ya bibitnya tadi dimakan sama tikus itu, dia nggak pengaruh. Ya bisa jalan, miseliumnya sudah, yang kita tanamnya sudah tumbuh di dalam. Yang diambil itu nggak masalah. Ya, baik, walaupun mungkin diambil tidak mengganggu pertumbuhan yang lain ya Pak ya. Miseliumnya sudah menyebar hingga backlognya gitu. Nah, kalau ini semua sudah panen ya Pak ya, ada teknik khusus tidak sih untuk memetik jamur tiram ini supaya tidak rusak atau mengganggu produktivitasnya? Untuk pemetikan jamur tiram tuh satu gerombol seperti ini itu harus kita ambil semuanya. Jadi besar kecil gitu diambil. Jadi jangan diambil yang besar saja, yang kecil dibiarkan. Itu umurnya sama walaupun kecil gitu ya. Jadi kita harus ambil seperti ini. Ya. Nah, dari bawah gini enak. Kalau dari atas suka susah seperti ini. Ya. Diambil satu rumpun seperti ini. Kita jangan menyisakan yang kecil, jangan. Baik, berarti panennya seperti ini. Langsung diambil semua ya Pak. Semuanya. Baik, besar kecil. Ketika nanti dibiarkan ini nanti menguning, bukannya membesar. Seperti itu. Nah, perlakuan setelah dipanen ada tidak mungkin pemberian penyemprotan cairan khusus gitu supaya dia tidak terluka sehingga mengganggu produktivitasnya nanti? Selama ini kami tidak ada perlakuan seperti itu. Mungkin dicongkel-congkel supaya tumbuh pinhead yang baru seperti itu. Biasanya untuk merangsang teman-teman seperti itu melakukan. Tapi untuk saya ya cuma saya lakukan tadi penyemprotan itu. Nanti biasanya seperti hitam-hitam seperti itu kan ada. Nanti renek-reneknya yang mengganggu pinhead yang keluar. Itu saya semprot dan biasanya membantu untuk mempercepat tumbuhnya itu. Ya, tumbuhnya pinhead baru itu. Ini semua kan bisa kita lihat warnanya dominan putih ya, kan miseliumnya jadi pertumbuhannya bagus normal, gitu. Nah, normal. Nah, kalau backlog yang sudah masuk sini kemudian ada penyakitnya, cirinya seperti apa? Nah, ini seperti ini, sebentar ya, saya pindahnya. Ya, ini contoh backlog yang nggak tumbuh, ya miseliumnya nggak tumbuh. Ya, ini bisa kita lakukan
proses penembakan. Penembakan kita nanti bisa dipraktekkan ya. Ini diambil, nanti yang atas ini diambil toh, kasih yang baru, nanti kita sterilisasi lagi. Kita masukkan bibit lagi, insya Allah bagus. Ini mati nih karena jamur yang ada yang hijau seperti ini. Tapi setiap pengopenan pasti ada seperti ini, kejadian seperti 5% tadi ya Pak ya, dari 90 kita nanti angkat. Nah, ternyata panenan dari jamur tiram backlog buatan Pak Eko ini cukup bagus gitu ya. Dan terbukti ini tadi sangat sedikit sekali kita temui penyakitnya, dan bahkan bisa dilihat hasil panennya juga bagus-bagus gitu ya. Nah, kalau dari kumbungnya sendiri ada standarnya tidak Pak? Kumbungnya itu sebenarnya untuk jamur yang penting teduh, ya tidak kena sinar matahari, walaupun cahaya masuk tuh ya tidak full ya gitu, cuman berapa persen gitu aja. Terus ventilasi ya, ini perlu diperhatikan karena perputaran udara itu juga perlu diatur, karena ketika udara di luar itu panas, ada angin yang masuk, ini cepat kering ya, cepat kering. Jadi kita atur dengan menggunakan plastik seperti ini. Dan ini juga kami membuat kumbung ini juga sederhana sekali. Saya gunakan atapnya pakai UV, terus saya pelapisi supaya teduh pakai mulsa ini. Saya tambahkan lagi paranet seperti ini supaya mengkondisikan kumbung nyaman buat backlog seperti itu. Dan perawatannya itu nyiraman yang supaya kelembapan dalam kumbung itu stabil ya, seperti itu. Ternyata dengan yang sederhana bisa gitu ya Pak. Yang penting teduh gitu ya. Dan ada cahaya masuk tapi nggak dominan. Jangan dominan banyak. Dan kemudian ada sirkulasi udara. Baik, nanti kita lanjutkan pembicaraannya ya Pak Eko di kesempatan berikutnya. Dan tentunya para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pastikan bersama kami dalam acara Mitra Tani edisi Jamur Tiram Pak Eko. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah belajar ya cara pembudidayaan jamur tiram yang tadi disampaikan oleh Pak Eko dengan cara yang sederhana, ternyata terbukti gitu ya. Dengan peralatan yang ada di rumah saja kita bisa menggunakan alat tersebut untuk memaksimalkan produksi jamur tiramnya. Seperti halnya dari proses-proses pembuatan backlog, dari medianya juga sangat mudah kita temui di sini. Bahkan untuk proses sterilisasi pemirsa ternyata tidak menggunakan alat-alat yang ribet gitu ya. Ternyata dengan alat yang sederhana bisa menghasilkan backlog yang berkualitas. Bahkan tingkat keberhasilannya cukup tinggi dibandingkan dengan alat-alat yang saat ini ada di pasaran. Dan membuktikan bahwasanya dengan cara yang sederhana dan alat-alat yang kita miliki, kita bisa berproduksi secara maksimal. Kemudian untuk proses inokulasi dan inkubasinya para pemirsa tadi juga bisa simak dan bisa menghasilkan jamur-jamur yang berkualitas. Seperti halnya yang sudah kita petik tadi, pemirsa, ini dia salah satu hasil jamur tiram yang ada di tempatnya Pak Eko. Baik, ini cukup segar ya. Ini adalah hasil panenan hari ini dan juga bentuknya sangat bagus, indah dan minim penyakit tadi ya pemirsa, bisa kita lihat di tempat kumpungnya. Baik Pak Eko, luar biasa ini ya hasil dari proses pembuatan backlog yang dimiliki oleh Pak Eko ini ya. Ternyata keberhasilannya cukup tinggi ini ya Pak ya. Bahkan bisa mencapai 80% lebih ya Pak ya? 95%. Baik, luar biasa ini 95% ini. Nah, kuncinya apa ini Pak bisa mencapai keberhasilan yang begitu tinggi dari pembuatan backlog ini? Kuncinya yaitu ya setiap proses kita lakukan dengan maksimal ya. Perlakukan dengan baik ya. Ketika kita mencampur, ketika kita sterilisasi ya. Ketika kita inkubasi, inokulasi itu kita lakukan dengan maksimal. Karena dengan keberhasilan itu setiap tahap harus kita lakukan dengan baik ya. Sehingga backlog yang kita hasilkan itu miselium itu bisa tumbuh dengan sempurna dengan maksimal. Baik, berarti harus dilakukan secara maksimal gitu ya, tidak setengah hati gitu ya Pak ya. Baik, karena insya Allah nanti tanamannya juga akan berkembang dengan baik gitu ya. Baik, kalau dari berbagai pengalaman yang sudah dimiliki Pak Eko ini ya, proses yang mana yang paling sulit ini Pak?
Yang paling sulit tidak ada sebenarnya. Gitu. Iya, ya. Kita mengalir saja prosesnya, tinggal hasilnya dari Allah. Kita bisa membuat, membuat itu yang menghidupkan, yang menumbuhkan, yang ya kita bisa panen itu dari Allah. Cuman kita bisa ikhtiar saja. Ya, karena dengan ilmu yang tinggi pun, pengalaman yang banyak, kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Seperti itu. Ya. Jadi ya kita mengalir, setiap prosesnya kita jalankan gitu. Baik, berarti memang kita yang penting usahanya ya Pak ya. Nanti tinggal hasilnya tinggal kita ikhtiarkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Nah, setelah berjalan lama ini ya Pak ya, pengalaman Pak Eko tentunya sudah sangat banyak ini dalam dunia jamur gitu ya. Dan bahkan tadi menyampaikan tidak ada hal yang sulit gitu ya. Lantas apa yang harus disiapkan bagi para calon petani jamur ini? Yang harus dipersiapkan ya mental ya. Ketika mental itu ketika belum berhasil dan sebagainya, kesulitan lain dan sebagainya, itu kita harus bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Seumpama kita bikin ya ada kegagalan, itu seperti atap penanaman. Nah, itu sering sering terjadi pada saya juga itu ya. Jadi ketika kita menjalani usaha itu memang tidak mudah. Tidak mudah, kadang kita ada hasilnya, kadang kita nggak ada hasilnya, itu udah sering sekali terjadi. Tapi yang penting kita tetap semangat untuk berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, walaupun baik itu, walaupun tidak baik itu ada kebaikan bagi kita. Baik, mentalnya ya Pak, itu harus dipersiapkan. Baik, termasuk juga mungkin mental menghadapi tanaman yang nanti mungkin ada yang sakit gitu ya Pak ya? Iya. Ada juga nanti nggak tumbuh seperti apa, tapi solusinya sebenarnya ada, solusinya ada. Dari pengalaman itu nanti bisa permasalahan itu nanti bisa ditangani. Ya. Contohnya Pak, kalau sakit dari tanaman jamur mungkin yang pernah dialami Pak Eko? Ya dulu pernah mengalami, saya hampir ya lama 10 tahun atau 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu saya pernah mengalami kena virus lama itu. Hampir 4 tahun, saya 4 tahun, 5 tahun untuk supaya hasilnya itu bisa maksimal gitu. Ternyata baik, jelek lagi seperti itu selama 4 tahunan. Nah, akhirnya ya terus saya coba lagi kok bisa. Akhirnya saya berusaha untuk bangkit dari jamur ini. Gitu. Dari pengalamannya kemarin, karena saya fokusnya itu pembuatan backlog ya, jual backlog. Nah, untuk saat ini saya budidaya sendiri, saya buat untuk kumbung sendiri. Jadi perawatan kumbung dan perawatan backlognya itu harus diperhatikan. Baik. Itu yang saya sampaikan kemarin. Baik, berarti perawatan dari proses pembuatan hingga ketika sudah masuk ke kumbungnya harus diperhatikan dengan betul gitu. Nah, ini menarik tadi. Kalau para pemirsa di rumah ini ya, mungkin ingin mencoba dulu di daerahnya ya Pak ya. Seperti hanya di Sambung Macan ini kan cenderung panas gitu ya Pak ya. Dan bahkan sebagian mayoritas juga daerahnya panas gitu. Ternyata bisa digunakan untuk pembudidayaan jamur gitu ya. Ada tipsnya dari Pak Eka itu ya? Ya, yang penting teduh. Yang penting teduh, terus menjaga kelembapan kumbung. Kalau memang itu dirasa panas ya kita tambah untuk penyiramannya seperti itu. Jadi untuk mengkondisikan kumbung sebenarnya kuncinya di situ. Ketika memang kita di daerah dataran rendah, kita di daerah tropis, panasnya juga lumayan ya. Dengan penyiraman kumbung itu ya intensif tiap hari 2 kali sampai 3 kali. Insya Allah akan mengkondisikan ruangan kumbung tersebut untuk memaksimalkan dari panen jamur tadi. Berarti tinggal kita lihat kondisi kumbungnya ya Pak ya, supaya terjadi kondisi yang disukai oleh jamurnya. Gitu. Kalau musim penghujan gini mungkin penyiramannya bisa disesuaikan gitu. Bisa disesuaikan, kadang nggak disiram. Karena suhunya sudah sesuai gitu ya Pak ya. Sesuai kelembapannya. Nah, terakhir Pak Eko, kalau kita mau pesan atau mungkin beli backlog dari Pak Eko ini bisa atau tidak ini? Untuk sementara kami ingin budidaya dulu secara maksimal. Nanti kalau sudah ada perkembangan, saya punya tenaga kerja lagi. Insya Allah saya juga senang ya mendapatkan penghasilan dari jual backlog itu. Karena apa? Perputaran cepat.
berputar cepat karena dalam jangka 2 minggu itu kita sudah bisa mengeluarkan backlog tadi untuk dijual. Seperti itu. Baik. Berarti nanti kalau para pemirsa yang datang ke sini, insya Allah bisa dibantu untuk prosesnya dan mungkin belajarnya, ilmunya tadi yang sangat penting gitu ya Pak Eko. Baik, terakhir ada pesan tidak untuk para pemirsa di rumah yang utamanya akan memulai usaha jamur tiram nih di tahun-tahun ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini nanti dapat ilmunya bagi saudara-saudara semua sekalian yang ingin berbudidaya jamur tiram. Insya Allah kami ya jenengan ada semangat untuk belajar, insya Allah kami akan membantu dalam teknisnya, dalam permasalahannya, dalam pemasarannya. Insya Allah mudah. Tinggal niat kita, semangat juang terutama semangat juang kita untuk memaksimalkan usaha yang kita tekuni. Karena dari situ keberhasilan maupun kegagalan itu sebenarnya hal wajar. Jadi untuk berhasil kita sudah biasa, untuk gagal itu sudah biasa. Itu kuncinya, kita harus bersabar. Itu, baik, terima kasih Pak Eko untuk ilmunya di kesempatan hari ini ya. Semoga tambah sukses ini untuk budidaya jamurnya. Ini saya bawa pulang ya Pak Eko. Baik, ini nanti bisa dimasak ataupun dibuat produk turunan lainnya pemirsa, baik keripik ataupun sebagai isian tahu pun juga enak ini. Terima kasih Pak Eko. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian perjalanan kita dalam belajar jamur tiram di kesempatan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan nantikan program Mitra Tani di edisi berikutnya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.